Oke teman-teman, ketemu lagi di channel Misteri Sumatera tentang relief berusia 1000 tahun. Di episode yang ini, ya bisa kami bilang inilah episode terakhir dari relief 1000 tahun berusia 1000 tahun yang ada di Museum Nasional Indonesia. Nah, di episode ini kita akan lihat relief apakah yang ada di depan ini, teman-teman. Kita baca dulu ya. Relief yang menggambarkan satu bangunan bertingkat, taman dan pepohonan, sepasang laki-laki dan perempuan, dan seorang pengasuh emban. Oke, saya baca lagi ya. Relief yang menggambarkan satu bangunan bertingkat, taman dengan pepohonan, sepasang laki-laki dan perempuan, dan seorang pengasuh emban. Jalatunda, Mojokerto, Jawa Timur, abad ke-10-11 Masehi, nomor Infostaris 5841. Jadi ini sama dengan relief yang tadi juga. Kemungkinan ini dari sebuah candi dengan bangunan yang sama. Jadi relief yang dilihat ini ada berusia tetap sudah 1000 tahun. Nah, relief ini menggambarkan satu bangunan bertingkat, taman dan pepohonan, sepasang laki-laki dan perempuan, dan seorang pengasuh. Nah, ini agak keren, teman-teman. Relief yang menggambarkan satu bangunan bertingkat. Ini menggambarkan bangunan bertingkat. Ini bayangkan ini. Relief yang menggambarkan bangunan yang bertingkat. Ini seperti orang kaya banget nih, teman-teman. Di zaman itu coba lihat pola rumahnya, bangunan bertingkat, teman-teman. Dan sepasang laki-laki dan perempuan. Ini sepasang laki-laki dan perempuannya. Ini emban, pengasuh, pembantu, ART zaman sekarang. Jadi ini sepertinya memang seorang yang kaya raya, karena dia rumahnya di zaman itu ada bangunan bertingkat, teman-teman. Nih saya deketin. Ini adalah bangunan bertingkat, teman-teman. Jadi ini kan memang orang kaya, teman-teman. Dia punya zaman 1000 tahun yang lalu, dia punya rumah bertingkat semewah ini, teman-teman. Coba bayangkan ini. Ini menggambarkan rumah dia kira-kira mungkin yang dilukis di depan sana, teman-teman. Jadi dia menggambarkan, melukiskan, memahat sebuah rumah yang dari jarak yang jauh. Coba bayangkan ini dia bertingkat, dan dia orang kaya nih, teman-teman. Sangat kaya sekali. Dia punya pembantu. Ini menggambarkan pengasuh, dan ini sepasang laki-laki dan perempuan. Nah, sepertinya memang ini orang kaya banget loh, teman-teman. Ini masih nampak gambar giginya. Ini wajahnya nggak nampak lagi. Ini seperti kita nggak tahu kenapa, tapi inilah menggambarkannya, teman-teman. Keren kan, teman-teman? Itu rumah bertingkat, dan ini sepasang suami istri, dan itu pembantunya. Ini menggambarkan ini orang kaya banget. Ini ada pohon. Jadi kita ini posisinya seperti dia melukis itu bangunannya, jaraknya mungkin 100 meter di depan sana. Dia melukisnya dari sini, teman-teman. Dia pahat itu bangunan rumahnya dari jauh. Begitulah ini polanya. Karena dulu kan harus seperti itu, teman-teman. Rumahnya di sana dia pahat itu di depan. Jadi dia mengambil imajinasi, dia pahat. Nggak tahu nih berapa puluh tahun dia menggambarkannya. Oke, teman-teman, lihat nih. Rentang 1000 tahun yang lalu mereka membuat sebuah foto, sebuah lukisan dengan pola seperti ini. Inilah relief. Relief itu kan seperti foto kita sekarang, teman-teman. Kita mengambil rumah kita jarak, kita foto. Itulah rumahnya. Ini sepasang suami istri yang lebih dekat. Jadi digabungkan nih, teman-teman. Keren, teman-teman. Berusia 1000 tahun ini. Oke, teman-teman. Jadi sekali lagi saya baca ya. Relief yang menggambarkan satu bangunan bertingkat, taman dengan pepohonan, sepasang laki-laki dan perempuan, seorang pengasuh. Ini bangunan bertingkat nih, teman-teman. Kayak rumahnya ini, model rumahnya ini kayak film-film Cina, teman-teman. Film-film Tiongkok itu kan rumahnya kan model-model begini tuh. Film-film Cina zaman dahulu kala. Tapi ini kan bukan di Cina, bukan di Tiongkok, tapi ini menggambarkan aja.
modelnya ini gitu. Bayangkan 1000 tahun ada rumah seperti ini. Coba Anda bayangkan, asumsikan aja sendiri teman-teman. 1000 tahun yang lalu dia punya rumah semewah ini teman-teman. Bertingkat, ini atapnya, modelnya gimana. Tapi ini orang kaya Maman. Nah, jadi dia memang sangat menggambarkan pola hidup 1000 tahun yang lalu. Kita lihat belakangnya teman ya. Nah teman-teman, sama seperti yang tadi, di belakangnya ada aliran air. Jadi ini tempat, ini dudukan candi berikutnya nih. Kalau ada tapak lagi bangunan berikutnya, dia akan ditimpa lagi. Dan ini tempat aliran airnya. Ini hampir ini bangunan, salah satu bangun kemungkinan candi teman-teman, ataupun candi kecil atau candi besar kita tidak tahu. Tapi ini ada aliran air. Jadi ini tapak berikutnya, untuk tapak berikutnya dia disusun dengan pola itu. Ini ada susunannya teman-teman. Jadi orang zaman dulu bisa menyusun suatu bangunan tanpa paku, tanpa apa, tapi dia punya pola. Jadi ini mau gempa gimana pun dia tetap lengket. Dan ini ada air supaya bangunan itu, makanya bangunan candi itu bisa berusia ribuan tahun, karena dia punya aliran air loh seperti ini teman-teman. Jadi aliran ini tidak akan menggerus bangunan ini. Dia ada pola air mengalir ke, akhirnya nanti dia jatuh ke bawah. Begitulah pola-pola yang dibangun. Zaman dulu orang sudah pintar loh teman-teman. Aliran air itu dipikirkan kalau membuat sebuah bangunan candi. Sementara kita kadang-kadang buat bangunan, air tidak tahu dibuang kemana, akhirnya banjir, akhirnya banjir candi. Oke teman-teman, sampai di situ kisah tentang relief berusia 1000 tahun dari Jolokundo.